Halo Ustaz. Monggo, monggo Pak Silakan. Daniel. Hmm. Ya, mengenai tahalul Ustaz, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tahalul cukup 3 helai, minimal 3 helai rambut yang dipotong itu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Tadi kan Ustaz sampaikan kalau wanita di apa namanya ditarik dari depan untuk dipotong sampai ujung belakang ya Ustaz ya. Kalau laki-laki digundul. Nah, ini ada pendapat yang mengatakan cukup 3 helai gitu Ustaz. Ini gimana Ustaz? Jadi apa namanya? Ini ada pendapat. Jadi mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, kami dalam fikihnya kami memilih dengan metodologi tarjih ya, metodologi tarjihnya. Kami pilihkan pendapat yang paling bukan yang paling mudah, tapi yang paling aman, yang paling aman tadi. Maka dalam pendapat kita paham ya ada yang membolehkan yang penting minimal 3 helai rambut sudah dicukur maka sudah cukup ya. Tapi memang dalam pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Rasul, para ulama memang kebanyakan mereka mencukur rata atau menggundul. Ya, dalam hadisnya begitu. Nabi bersabda, Allah merahmati yang menggundul, yang menggundul, yang menggundul. Kemudian para bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang mencukur rata, meratakan? Nabi SAW baru bersabda, dan yang meratakan. Jadi dalam hadis itu dikatakan, Allah merahmati bagi orang yang menggundul, 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 dan yang memendekkan. Ya, jadi hadisnya begitu. Jadi kami sarankan eh, pendapat yang paling kuat itu kalau bisa jangan cuma 3 helai, tapi dicukur rata. Cukur rata di kita di bros itu ya. Iya, Itu nanti 2 senti misalkan. Itu rata. Itu jadi kita begini Pak Buya. Jadi ini kan Bapak Ibu ibadah dengan biaya yang mahal. Ya, biaya mahal, kemudian juga ya seperti kita tahu kan gitu. Kita ingin memang betul-betul maksimal Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu dapat pahala yang paling besar, ya kenapa tidak kan gitu. Kita kenapa eh, yang kecil ya, kita pilih yang pahala paling besar tadi. Maka tadi yang mungkin mau berniat umroh lebih dari sekali, yang terakhir kalau bisa digundul. Kita nggak perlu sayang-sayang rambut kita, nanti tumbuh lagi juga. Ya, kenapa saya sarankan digundul? Karena doanya tadi, Nabi mendoakan 3 kali agar dirahmati bagi jamaah yang menggundul itu. Sehingga jangan sampai kemudian kita sayang dengan rambut kita, tapi kita kehilangan peluang pahala besar. Itu yang kita tidak inginkan. Toh juga rambut nanti tumbuh lagi. Jadi itu alasan kami, Pak ya. Jadi Ustaz. saran kami diratakan dan yang terakhir digundul gitu, Pak. Baik. Ya. Ustaz. Silakan ada lagi. Ada Assalamualaikum. lagi yang lain? Waalaikumsalam nih Assalamualaikum Pak Ustaz. Mas Pur. Izin bertanya Ustaz. Tertarik dengan Silakan. Monggo tadi Pak. metode tarjih. Mohon penjelasan Oke. metode tarjih seperti apa. Terima kasih. Iya, iya metode tarjih adalah metode mengambil pendapat yang paling kuat, Pak. Ya. Jadi kan dalam fikih kan memang itu ranahnya perbedaan. Menurut ini begini, begini, begini. Dah. Kami metode tarjih adalah kami memilih pendapat yang paling kuat dari seluruh pendapat tadi. Ya, artinya tentu dengan adanya dalil yang menopang kepada pendapat tersebut. Seperti tadi, adakah yang berpendapat cukup 3 helai? Tidak, ada ya. Seperti dalam wudhu dalam madzhab Syafi'i, kalau kita membasuh kepala, yang penting ada 3 helai rambut terkena air sudah cukup kan gitu. Maka itu sudah batas minimal dibolehkannya. Tapi Hmm. kalau kita misalkan tadi melihat dalam prakteknya Nabi itu ayatnya wamsahu biruusikum, wamsahu biruusikum dan usaplah kepala kalian. Itu diusap kepala kalian dalam praktek hadis sunnahnya berwudu Nabi itu dari depan ditarik ke belakang, dari belakang ke depan lagi. Itu praktek Hmm. pelaksanaan Nabi kan gitu. Sehingga misalkan kami harus memilih 3 helai rambut atau yang rata dari depan ke belakang dan ke depan lagi, Hmm. maka kami menguatkan pendapat yang diusap dari depan ke belakang kemudian ke depan lagi. Dan Hmm. kami tidak memungkiri ada pendapat yang 3 helai. Kita menghormati itu. Cuman tadi karena ini kita ingin bagaimana jamaah mendapatkan pahala yang Maksimal. terbesar yang kita maksimal gitu, Pak. Baik. Alhamdulillah. Syukur. Hmm. Oke. Silakan kalau ada lagi Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan buat Bapak Ibu yang masih mau menanyakan. Sudah. Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kita akan teruskan di sesi terakhir yaitu teknis perjalanan.
Bu Dewi Hartati, ada yang mau Assalamualaikum ditanyakan Ustadz. Ibu? Iya, mau Waalaikumsalam. menanyakan Waalaikumsalam. ini. Tadi kan kita sempat sampai ke Mekah, tapi di Madinah tadi belum sempat disampaikan. Apa saya tadi kurang dengar? Masalah kita di Madinah, kalau di Rodah kita memang ada dibina apa enggak, Ustadz? Dibimbing apa enggak? Ya, ya nanti materi di sebelah sini sebenarnya Pak Bobi ya. Nanti mungkin saya belum jawab. Nanti saya akan jelaskan di penjelasan materi ini. Oh Di ya, teknis perjalanan. oh ya, ya Ustadz. Ya. Makasih. Silakan, ada yang lain? Ustaz, kalau kita setelah tawaf itu kan ada pendapat bahwa disunahkan untuk mencium Hajar Aswad ini, Ustaz. Ini gimana, Ya. Ustaz? Ya, kondisinya yang tidak memungkinkan, Pak. Oh gitu ya. Kondisinya. Jadi biasanya, Pak, itu satu orang untuk bisa mencium Hajar Aswad itu butuh waktu sampai 2 jam. Oh. Ya, karena kondisi kredit padat, apalagi di kita itu nanti adalah kondisi di mana paling padat dalam 1 tahun itu. Jadi memang berat sekali. Maka kalau kita rombongan 80 orang, ya, nah itu yang sesuatu yang tidak mungkin untuk dilaksanaan itu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu sudah, kan kita lama ya, sekitar 12 hari lah, 12 malam di Mekah. Kalau Bapak Ibu di hari-hari itu mau cium Hajar Aswad, kami persilahkan ya. Tapi di saat umroh wajib, umroh kedatangan kita, kami tidak izinkan karena memang kondisinya sangat berat dan kita lebih memprioritaskan tadi pelaksanaan ibadah umroh kita secara kolektif semuanya bisa maksimal. Baik, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin dengan Bu Fitri dulu, Pak Mas Pur. Baik. Beri kesempatan, ya, Bu Fitri. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, kita itu untuk umroh pertama sesampai di Mekah itu kita mendapat bimbingan juga kan dari mutawifnya, Pak? Ya, Bu. Kita Maaf, saya jamaah baru ikut semua. bergabung. Iya, jadi nanti semuanya dapat pembimbing ya. Kita ada pembimbing, ada mutawif semuanya. Jadi nanti jamaah nggak dilepas, selama umroh itu nggak dilepasnya. Kecuali nanti sholat 5 waktu, itikaf, memang nanti kita ada grup-grup kecil. Ada grup-grup kecil, nanti kita buat grup-grup kecil, ada ketua renggu. Karena itu jelas tidak mungkin didampingi semuanya. Tapi kalau selama perjalanan umroh, semuanya didampingi. Dampingi Dan ya, Pak, mutawif ya. kami juga selalu standby siap. Ya, sekiranya jamaah itu perlu bantuan, perlu apa nanti, mutawif kami siap insya Allah. Ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Baik. Sama-sama Ibu. Oke, Pak Mas Pur, ada yang mau ditanyakan kembali? Ya, terima kasih Ustadz. Saat melaksanakan tawaf itu ada sholat sunat Hijir Ismail. Sholat sunat Hijir Ismail. Terkait dengan itu, dengan metode tarjih tadi, bagaimana pilihan yang harus diambil ini? Apa boleh atau tidak, atau sebaiknya seperti apa untuk sholat sunat di Hijir Ismail pada saat tawaf? Ya. Pada saat tawaf kita tidak ada sholat di Hijr Ismail ya Pak ya. Jadi setelah tawaf kita ada sholat di belakang makom Ibrahim. Nah, di belakang makom Ibrahim. Kalau di Hijr Ismail kita tidak boleh karena Hijr Ismail itu termasuk bagian dalam Ka'bah. Jadi tawaf kita pun harus di luar Hijr Ismail. Nah, jadi sholat sunnahnya namanya sholat sunnah tawaf itu pelaksananya di belakang makom Ibrahim Pak. Di belakang makom Ibrahim. Nanti jadi kalau pas kita tidak bisa pas betul di belakang makom Ibrahim, maka kita dibolehkan di tempat area tawaf itu. Ya masih di lantai bawah di Masjidil Haram itu. Jadi bisa bergeser ke kanan ataupun bergeser ke kiri dari arah belakang makom Ibrahim. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Cukup. Ada lagi bisa Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada saat awal tawaf itu kan dari Hajar Aswad itu melambaikan tangan terus membaca
Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Nggih. Nah, setelah itu sampai di rukun Yamani itu membaca apa, Ustaz? Doanya bebas, Bapak ya. Jadi selama Bebas. kita berputar tawaf, itu tidak ada doa khusus. Dia ada khusus. Jadi Bapak Ibu bisa membaca buku panduan yang Bapak Ibu baca yang bawah ya. Nanti panduan itu ada panduan yang dari Kemenak, itu bisa dibaca, atau panduan dari travel, itu bisa dibaca. Kalau di kami biasanya pakai doa-doa praktis, ya doa-doa praktis ini doa-doa simpel yang memang ya yang paling banyak kita mohonkan kepada Allah. Ataupun Oh, doa-doa yang Bapak Ibu hafal, atau doa yang menjadi hajat Bapak Ibu sekalian. Ya karena oh, memang iya. di Satof itu doanya sangat mustajab. Jadi silahkan memperbanyak doa ataupun istighfar dan seterusnya. Tidak ada ketentuan dengan doa khususnya. Yang khusus hanya sapu jagat, doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah, yaitu antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Aswad. Iya. Itu kalau doanya harus bahasa Arab atau enggak ya? Ya lebih utama bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seandainya tidak, maka tidak apa-apa, bisa pakai bahasa Indonesia. Ya. Oh, iya. Matur suwun. Oke. Ini di chat ya ada pertanyaan dari Bu Rina ya. Apakah pelaksanaan umroh perempuan harus berpakaian putih atau bebas warna? Bebas warna. Jadi untuk perempuan bebas warna, tidak harus dalam pakaian putih ya. Silakan pakai pakaian yang nyaman saja. Warnanya kalau bisa warnanya memang eh, kalau sarankan jangan mencolok ya, jangan mencolok. Mama mau cakap lagi warnanya. Ada lagi Ada mungkin lagi, ya, ditanyakan Ibu Bapak Ibu sekalian. Fitri, monggo. Ini Ibu Fitri mengaktifkan mikrofon. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Pak, mau tanya itu kita selama di Madinah itu berapa hari? Setelah itu kita mau berumroh itu kita udah pakaian umroh ya Pak, pakaian ihram ya Pak, semenjak kita mau Ya, berangkat itu dari Madinah. ya. Iya Bu, nanti saya jelaskan setelah ini Bu. Saya jelaskan setelah ini. Baru mau saya jelaskan Bu. Oh iya iya. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum Pak, izin tanya Pak dari Bu Iya, Yetri monggo. Pak. Oke, Bu Yatri. Pak mau nanya, sewaktu kita Madinah dapat info kemarin dari Pak Septiam, itu kita tidak ada lagi aplikasi nusuk. Nah, kalau kita masuk ke Raudah itu tetap dipandu sama travel kita atau gimana ya Pak? Atau adakah pintu-pintu tertentu yang bisa kita masuk bebas? Terima kasih Pak informasinya. Ya. Raudhah, antrian Raudhah sekarang include dengan visa Ibu ya. Jadi kita proses visa, di situ nanti sudah otomatis dapat jatah Raudhah. Adapun nusuk, aplikasi nusuk adalah itu yang sifatnya pribadi personal orang yang tidak melewati biro. Ya, jadi dia Oh, mengurus sendiri lewat nusuk dan tidak semuanya berhasil juga lewat nusuk. Itu tidak mudah. Tapi kalau lewat biro itu dipastikan dapat. Ya, karena jadwal itu keluar bersama keluarnya visa yang diajukan oleh jamaah umroh lewat travel itu. ada nggak kira-kira Pak untuk pintu-pintu yang gimana? Itu dapat berapa kali Pak kita nanti dibawa sama travel kita untuk ke Raudah Pak selama kita di Madinah? Raudhah semua jatahnya cuma sekali. Ya, Raudhah jatahnya cuma sekali. Tapi nanti khusus untuk ibu-ibu, malah bisa setiap hari ke Raudhah itu lewat pintu depan ya. Pintu depan itu yang tidak pakai tasrih. Tidak pakai tasrih itu nanti bisa setiap pagi, bisa antri di sana. Tapi yang dari Maksudnya? travel itu nanti adalah sudah ada tasrih khusus ya, itu bersama dengan keluarnya visa nanti itu dapat hanya sekali. Semua jamaah haji, jamaah umroh dan haji cuma dapat sekali saja. Tapi kalau yang tanpa izin, tanpa tasrih, nanti bisa lewat pintu depan, pintu 21, 22, biasanya nanti setiap pagi perempuan wanita yang tidak pakai tasrih bisa masuk lewat situ. Oke. Oke Pak. Mohon Terima izin kasih Pak menjawab, Ustaz. infonya Pak. Ya. Sedikit info, Ibu. Jadi begini, untuk sekarang memang ibu-ibu itu tidak dikeluarkan tasrih Ustaz untuk dari muasasah.
Namun ibu-ibu nanti bisa masuk dari beberapa pintu. Nanti untuk ketika ibu-ibu bisa didampingin oleh Mutaifah Ustazah Fitri, nanti untuk berikutnya ibu-ibu bisa mengikuti pola yang diterapkan sama Ustazah Fitri begitu Ustaz. Oke. Ya. Begitu nggih Ibu. Lebih mudah ya. Ibu-ibu lebih mudah nanti setiap hari juga Ibu-ibu masuk ke lebih mudah. Raudhah bisa. Kalau Bisa. laki-laki memang cuma sekali dia jatahnya sesuai di tasrihnya itu. Hmm. Oke, terima Begitu, kasih Pak Bu, ya? infonya Pak. Iya. Iya. Ya. Kita teruskan ya, yang terakhir tentang perjalanan umroh ya, itinerary perjalanan umroh. Ini saya tuliskan simpel saja, ini untuk mempermudah ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita sudah fix ya keberangkatan kita itu yang pertama tanggal 28 Maret. Tanggal 28 Maret, penerbangan dari Jakarta itu jam 16:30. Ya, 16:30 dan kita akan sampai mendarat di Jeddah itu jam 22:30 waktu Jeddah. Ya, waktu Jeddah. Nah, ini sehingga apa? Jamaah yang tadi mungkin dari Medan, ya dari Kalimantan, dari Jawa Timur, itu nanti menyesuaikan penerbangan dari daerahnya. Ini contoh kan penerbangan dari Jogja. Yang dari Jogja itu terbang dari Bandara Jogja itu, Kulon Progo itu adalah jam 10 tepat. Ya, sehingga nanti sekitar jam 7:30 jamaah sudah berkumpul di Bandara Yogyakarta. Dan insya Allah akan landing di Bandara Jakarta jam 11:15. Ya, nanti kita akan naik ke atas untuk keberangkatan internasional. Ya, sehingga nanti kami pastikan dan kami ingatkan Bapak Ibu yang berangkat starting Jakarta, ya, maka diharapkan kalau bisa jam 12:30 lah, ya kan itu ya, 12:30, jam 12, Bapak Ibu sudah berkumpul di Bandara 3, ya, Bandara 3 keberangkatan internasional di lantai paling atas. Ya, jadi nanti Bapak Ibu di Bandara 3 langsung aja menuju keberangkatan, ya nanti diarahkan untuk ke penerbangan internasional, nanti bisa kumpul dan semuanya memakai seragam. Ya, semuanya memakai seragam dari travel ya, berwarna biru untuk memudahkan koordinasi seluruh jamaah kita. Ya, karena kita banyak nanti untuk memudahkan koordinasinya. Ini untuk penerbangannya, nanti kita akan landing tadi di Jeddah itu jam 22:30, kita akan langsung menuju ke Madinah. Nah, sehingga di Madinah kita dari tanggal 29 sampai 31, ada 4 malam. Ya, jadi ada 4 malam nanti kita di Madinah, ya, sampai tanggal 31. Ya, selama di Madinah, eh, kita akan memperbanyak ibadah saja di Masjid Nabawi, ya. Kita persiapan untuk sholat tarawih, ya, sholat 5 waktu, puasa nanti di Madinah, ya, di Masjid Nabawi itu, ya. Kemudian tanggal 31 kita akan berangkat ke Mekah, ya. Kita akan berangkat ke Mekah. Tadi kita sudah memakai kain ihram. Kita sudah bersiap-siap ihram menuju ke Bir Ali, ke Dzulhulaifah, untuk mengambil ihram di Mikot. Ya, tanggal 31-nya. Insya Allah kita akan berangkat pagi sekitar jam 8. Jam 8 pagi kita berangkat dengan target kita sebelum asar kita sudah sampai di Mekah. Ya, nanti dari tanggal 31 kita melaksanakan umroh tadi ya. Umroh, kemudian berarti tanggal 1 kita sudah selesai umroh. Ya, insya Allah sudah selesai umroh. Dan kita di Mekah sampai tanggal 13 April. Ya, 13 April. Kalau tidak salah nanti lebaran kita tanggal 10. Ya, tanggal 10. Jadi kita tanggal 10 sholat Idul Fitri, ya, kemudian tanggal 11, 12, ya kita masih di Mekah, ya. Nanti di Mekah kita ada ziarah, ada kunjungan wisata ya ke apa namanya ke Jabal Sur, ke Arafah, ya ke Mina, ke Musdalifah, ya kemudian nanti ke Ji'rana. Setelah itu kembali ke hotel dan tanggal 13 April kita pagi ya
pagi sekitar jam 9. Sekitar jam 9 kita akan berangkat menuju ke Jeddah. Ya, perjalanan sekitar 1,5 jam sampai di Jeddah. Kemudian kita ada city tour Jeddah ya. Kemudian ke pusat oleh-oleh belanja di Jeddah. Dan nanti penerbangan kita dari Jeddah ke Jakarta itu tanggal 13 April jam 19.40 menit. Ya, jadi hampir jam 8. Jadi kita berharap nanti seluruh jamaah sekitar jam 14.30 menit, ya waktu Jeddah sudah semua di bandara. Ya, kita sudah sampai bandara Jeddah untuk persiapan kepulangan ke Jakarta. Dan sampai Jakarta tanggal 14 April jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi kita sampai di Bandara Jakarta tanggal 14 April. Ya. Maka yang starting penerbangan Jakarta maka sudah selesai. Adapun yang ke Jogja itu nanti dilanjutkan penerbangan ke Jogja jam 14.45 dan nanti akan sampai di Bandara Kulon Progo jam 16.05. Nah, ini untuk grup yang tanggal 28 Maret. Untuk grup yang tanggal 31 Maret, ya, yang 31 Maret, nanti penerbangan dari Jakarta tanggal 31 Maret jam 15.55 menit. Ya, 15.55 menit. Maka kami sarankan, ya Bapak Ibu zuhur ya tadi, jam 12, Bapak Ibu sudah di bandara, sudah berkumpul di Bandara 3 keberangkatan internasional. Ya, nanti semua memakai seragam agar mudah dikoordinir ya. Nanti akan meneruskan penerbangan ke Jakarta, ke Jeddah, dan sampai di Jeddah jam 21.45 menit waktu Jeddah. Ya, waktu Jeddah. Nah, nanti diteruskan karena sudah kondisi ihram ya dari Yalamlam, Bapak Ibu, ihram di pesawat, turun di Jeddah. Kemudian nanti akan meneruskan perjalanan ke Mekah sekitar 1,5 jam sampai di Mekah, sampai di hotel. Maka kemungkinan besar sekitar jam 11 atau 12, ya 12 lah, setelah jam 12 malam baru sampai di hotel Mekah. Nah, nanti akan melaksanakan umroh langsung, ya melaksanakan umroh langsung. Nah, setelah itu nanti dari tanggal 31 Maret sampai 13 April Bapak Ibu di Mekah. Ya, melaksanakan puasa, ya sholat tarawih, ya sholat 5 waktu di Mekah sampai 13 April. Ya, 13 April. Kemudian nanti 13 April siang, ya nanti berangkat ke Madinah. Nanti di Madinah dari tanggal 13 sampai 16 April, ya ada 4 hari di Madinah. Nanti akan agenda di Madinah, ya ada ziarah, ya ziarah di seputar Madinah dan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian nanti tanggal 16 April penerbangan ke Jakarta. Ya, jadi penerbangan dari Jeddah itu jam 19.40 sama ya, nanti sampai di Jakarta jam 10 pagi tanggal 17 April. Jadi 17 April itu baru sampai di Jakarta. Nah, karena penerbangan dari Jeddah jam 19.40 maka nanti Bapak Ibu habis sarapan pagi, ya habis sarapan pagi atau mungkin ya sarapan pagi ya sekitar jam 7 Bapak Ibu udah berangkat. Ya berangkat ke Jeddah, nanti diharapkan jam 2 sudah sampai di jam 2.30 sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nah, ini untuk perjalanan untuk yang grup tanggal 31 Maret. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini teknis perjalanannya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tambahkan. Yang pertama, umroh kita ini adalah umroh itikaf. Ya, kita itikaf mau memperbanyak ibadah di sana. Untuk paket yang reguler, artinya Bapak Ibu yang paketnya full ya, karena ada sebagian jamaah yang backpacker mereka tidak pakai seragam dari travel dan juga tidak mengambil catering. Ya. Maka Bapak Ibu yang paket reguler, kami sudah menyiapkan cateringnya ya, seluruhnya di Mekah dan di Madinah. Untuk di Mekah semuanya ya, nanti kita sama-sama tanggal 13 tanggal 31 Maret semuanya kita masuk Mekah. Untuk di Mekah yang paketnya bercatering, maka kami asar sudah menyiapkan menu untuk berbuka dan sahur. Menu untuk berbuka dan sahur.
Jadi kami berharap Bapak Ibu sejak dari rumah sudah membawa box nasi ya, box nasi itu kalau bisa dua, ya satu untuk menu berbuka dan satu lagi untuk menu sahur. Kenapa? Karena paket itikaf ini kami akan berangkat ke Masjidil Haram dari hotel itu ada yang sebelum asar. Ya, sebelum asar sudah berangkat, sudah membawa bekal untuk berbuka dengan sahur dengan menu yang dibedakan. Nanti sampai kita berbuka di Masjidil Haram, kemudian nanti sholat maghrib, sholat isya sampai terawih. Selesai terawih biasanya jam 11 malam. 11 malam selesai terawih, kemudian kita istirahat sambil duduk-duduk di Masjidil Haram. Ya, kemudian nanti sekitar jam 1 atau setengah 2 sudah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail biasanya sampai jam 3. Nah, jam 3 setelah itu kita santai sambil sahur. Ya, sambil sahur, santai, kita perbanyak tadarus, baca Quran, nanti sampai sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh, kita tidak langsung ke hotel, Bapak Ibu, karena kondisi ramai sekali. Bapak Ibu diharapkan banyak berzikir sampai waktu syuruk. Ya, waktu syuruk, sampai waktu syuruk, di situ Bapak Ibu nanti sholat syuruk 2 rakaat. Setelah itu dah Bapak Ibu baru kembali ke hotel, nanti beristirahat sampai duhur. Ya, beristirahat sampai duhur. Nanti setelah duhur, sholat duhur, Bapak Ibu, kita setiap hari ada pertemuan di masjid hotel. Jadi hotel kita satu lantai itu untuk masjid. Itu biasanya kita sholat duhur di situ. Setelah itu kita ada pengumuman dan koordinasi. Ya, misalkan ada kendala apa nanti bisa disampaikan. Waktunya adalah setelah sholat duhur di masjid di hotel kita itu. Ya, sehingga apa? Ini tolong semuanya dipersiapkan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu membawa box nasi ya 2 ya untuk berbuka, menu berbuka dan sahur. Dan silahkan bisa membawa termos kecil yang biasa mungkin Bapak Ibu yang biasa minum kopi, teh panas. Nanti teh, gula, kopinya sudah kami siapkan, susunya sudah kami siapkan, air panas juga sudah kami siapkan. Sehingga nanti ke Masjidil Haram Bapak Ibu sudah membawa air panas kalau yang terbiasa dengan air panas seperti itu. Sehingga apa? Ini perlu disiapkan biar nanti Bapak Ibu khusyuk ya pada saat di Masjidil Haram. Dan untuk di Masjidil Haram kita tidak bisa keluar masuk, Pak Bu. Ya, kenapa? Kalau kita sudah masuk, kemudian kita keluar lagi, sudah dijamin kita tidak dapat tempat itu. Maka kami berangkat itu biasanya sebelum asar atau setelah asar. Ya, setelah asar langsung berangkat. Untuk apa? Untuk memastikan kita dapat tempat di Masjidil Haram. Karena kalau sudah telat kita sangat dipastikan ya Bapak Ibu nanti akan sholatnya di luar, sholat di pelataran atau mungkin juga di jalan. Nah, karena jadi kondisi pelaksanaan umrohnya nanti seperti itu, kami sangat berharap Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan baik persiapan yang perlu disiapkan dari tanah air. Ya, mungkin ini Bapak Ibu sekalian untuk rangkaian manasik kita, ya semoga ini bisa dipahami dengan baik. Dan insya Allah nanti di Madinah pun yang grup 28, kebetulan saya mendampingi yang grup 28, nanti Ustadz Taufik, ada Ustadz Rudi Ahmad juga akan mendampingi di grup tanggal 31 Maret. Maka selama pendampingan nanti kami juga ada pengajian-pengajian untuk mengingatkan bersama, ya apalagi sebelum keberangkatan umroh, di Madinah kami tentu ada briefing kepada Bapak Ibu agar pelaksanaan ibadahnya nanti betul-betul bisa maksimal. Nah, mungkin ini penjelasan untuk manasik kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan, kami persilahkan sebelum manasik kita akhiri. Kami persilahkan, monggo Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ya, izin bertanya. Saat datang di Bandara Suta, Nggih. itu di keberangkatan internasional. Ya. Di sana kan luas. Titik ketemunya dengan jamaah yang lain di mana itu tepatnya itu? Titik temunya. Ya. Di lantai di Terminal 3 keberangkatan internasional itu. Ya. Makasih. Mbak. Ya, Mas Septian biasanya di tiang berapa, Mas Septian? Di tiang nomor biasanya, A. Ya, di gate 1, Terminal 3 gate 1, nanti Terminal A.
Ya betul. Nah, nanti di Di gate 1 itu Garuda yang paling dekat dengan terminal keberangkatan internasional. Nanti ada tiang A. Nah, di tiang Yang itu, A ya. ya tiang A, itu biasanya nanti kita titik kumpul di situ. Begitu. Ya. Yang Ya, nanti jadi kontak nanti sama saya, Pak. Ya, ya, nanti kami berikan ancer-ancernya di grup ya, Pak. Di grup Oke. nanti nanti kami akan berikan. disampaikan di grup, Pak. Oh, di grup. Oke, oke. Iya, nanti Baik. disampaikan di grup, difotokan juga di grup. Jadi Baik. nanti untuk Garuda itu di ujung ya. Jadi tadi di tiang A. Jadi kalau kita masuk di Bandara 3 keberangkatan internasional itu ada tiang besar sekali, tiang di tengah itu ada tulisannya A. Kita nanti semua kumpul di situ dan kita pakai seragam. Sehingga nanti akan terlihat seragam kita biru mencolok, nanti semuanya mendekat untuk berkumpul akan koordinasi begitu. Ya, Garuda. Ya. Garuda, betul, Pak. Oke. Ya. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk yang keberangkatan tanggal 31 itu berkumpulnya di, kan kalau kami ini dari Jakarta nih Ustaz. Itu kalau berdasarkan jadwal yang telah diberikan itu berkumpul jam 6 pagi. Tadi Ustaz kan bilangnya jam 12. Ini yang benar yang mana Ustaz? Jadi kami harus berkumpulnya tuh jam berapa di Bandara Soekarno-Hatta nya Ustaz? Itu kira-kira. Lokasinya di mana? Lokasi Bapak yang berangkat 31 Maret ya, Pak? Iya, tanggal 31 Maret, Ustaz. Iya, jadi penerbangan kan jam berapa tadi? Jam 15.55 menit ya. Jam 15.55, Ustaz. Iya, jadi Bapak cukup jam 12, jam setengah 1 berkumpulnya, jangan dari pagi. Nanti kelamaan, Pak. Oh, baik, Ustaz. Ya. Jadi nanti kalau terlalu pagi juga Garuda check-in-nya belum buka itu, Pak. Jadi jam 12 saja. Nanti jam 12 Bapak sampai, kopernya sudah sampai, biar nanti di check-in-kan dan Garuda sudah open di situ, Pak. Oh, gitu. Baik, Ustaz. Ya. Ya, silakan kalau ada yang lain. Ada pertanyaan lain mungkin? Izin Pak, bertanya Pak. Silakan Bu. Ya, Rizal. Untuk kita nanti di hotel, kalau mau kita ke Masjidil Haram kan ada shuttle bus tuh. Iya, Nah, Pak. itu kita dapat infonya kita dikasih voucher untuk tiket untuk apa namanya? Untuk naik shuttle bus itu untuk berapa kali ya Pak ya? Dan kira-kira itu tarifnya berapa ya Pak? Dari untuk naik shuttle bus itu ke Masjidil Haram? Iya. Untuk shuttle ya, jadi jarak tempuh bis kita itu cuma 3 menit ya Bapak Ibu ya. Dari hotel kita ke Masjidil Haram naik bisnya cuma 3 menit, hanya untuk nyebrang terowongan saja. Itu tarif tahun kemarin itu 8 real. Itu hanya berangkat saja karena pulangnya tidak berbayar. Jadi berbayarnya hanya dari hotel ke masjid. Adapun pulang dari Masjidil Haram itu nggak berbayar, gratis. Nah itu nanti dari travel itu setiap hari ada jatah satu voucher untuk satu tiket itu. Karena apa? Karena kita berangkat asar, nanti pulang habis sholat subuh. Ya nanti berangkat lagi asar lagi. Jadi memang hanya butuh satu tiket untuk satu tiket untuk berangkat ke Masjidil Haram itu. Dan kami kenapa tidak sarankan sholat zuhur di sana? Kalau nanti Bapak Ibu sholat zuhur di sana, itu kami pastikan Bapak Ibu kurang tidur. Ya, artinya istirahat siangnya pasti berkurang itu. Dan itu akan sangat fatal di malam harinya. Ya, karena malam hari kita nggak bisa tidur sama sekali, itu pasti akan terganggu aktivitas qiyamul lailnya. Padahal kita itu berburu Lailatul Qadar di malam hari. Sehingga kami sangat sarankan Bapak Ibu pulang ke hotel segera istirahat. Pokoknya Bapak Ibu yang ngobrol, yang nggak tidur di siang hari, kami jamin Bapak Ibu tidak akan kuat di malam hari. Padahal kita semua berharap menghidupkan waktu malamnya, ya, dan bisa istirahat di waktu siang. Jadi kalau bisa, siang itu semuanya istirahat. Ya, semuanya istirahat untuk apa? Untuk persiapan kita di malam hari.
Pokoknya Bapak Ibu ngobrol 1 jam saja, itu akan mengurangi kualitas ibadah di malam harinya itu. Jadi pokoknya dari habis subuh betul-betul istirahat. Ya. Dan duhur itu menjelang duhur baru bangun dan kita sholat duhur di masjid hotel. Setelah itu ada briefing, ada pengajian, ada pengarahan. Begitu juga kami terima masukan kendala-kendala yang mungkin perlu kami segera tidak lanjuti seperti itu. Jadi setiap hari hanya difasilitasi 1 tiket untuk keberangkatan ke Masjidil Haram. Begitu Ibu. Izin nanya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada info hari ini kalau jamaah umroh tahun ini tidak diperkenankan untuk umroh berkali-kali. Apa itu benar? Kemudian Ya. kalau ada salah satu jamaah menginginkan dari misalkan berangkat asar, kita misalkan mandiri dari hotel ke terminal tapi tidak ke masjid, tapi mau ke Tanim dulu. Jadi kita buka di Tanim, kita mau umroh lebih dari 1, itu bagaimana kaitannya dengan peraturan baru dari pemerintah Saudi? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nanti nggak apa-apa, Ibu yang mau umroh lagi, jamaah umroh lagi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi pelaksanaan di sana longgar saja, nggak ada pengetatan. Ya, kalau di aturan regulasi memang begitu, tapi dari sisi pelaksanaan di sana santai ya, tidak ada pengetatan seperti itu. Nanti kalau misalkan Ibu dari hotel mau ke umroh lagi, maka ke Tanim tidak perlu pakai bis, tapi Oh, sudah pakai taksi di depan hotel. pakai apa? Ya, Taksi. taksi, pakai Oh taksi gitu di ya, depan. ya ada. Nah, Oh gitu. Langsung ada iya, taksi ya, gitu. Oh langsung gitu. Baik. taksi nanti ke Tanim, taksinya langsung mengantar ke Masjidil Haram. Jadi tidak perlu pakai bis. Oh Nah, jadi begitu. nanti teknisnya seperti itu. Ya. Oh begitu. Baik. Ya. Jadi nggak ada ya bis yang dari terminal bis ke Tanim, tidak ada. Dari situ ada, cuman nanti Ibu rugi karena antrinya lamanya luar biasa Oh ya. begitu. Nah, Baik, jadi terima kasih. saya informasikan sekitar 7 juta orang nanti akan bersama-sama kita di Oh, Masjidil Masya Haram. Allah ya. Biasanya sekitar berapa ya? Kalau nggak salah per orang 10 real kalau biasanya begitu. Bisa, jadi kalau satu taksi diisi 5 orang, nanti paling 10 real itu. Iya, Ya, iya. satu orang Baik. paling 10 real. Iya, baik, Gitu. terima kasih. Terima kasih. Iya, iya. Terubun. Iya. Ada lagi silahkan kalau ada yang bertanyakan. Maaf, Ustadz mau tanya. Iya. Kebetulan saya kan ada membatasi makanan gitu. Iya. Sehingga saya harus bawa. Selama ini saya selalu mengkonsumsi telur dan apokat. Kalau telur nggak masalah ya. Apokat di sana Iya. kan saya kalau tidak salah tidak ada gitu ya, Tat ya. Nah itu Betul. Tidak bolehkah ada, Bu. saya Saya juga membawa? suka bawa, Bu. Bawa Ya, dari sini seminggu. Nggak apa-apa, Bu. Bawa, Bu. bawa terus Iya, kemasannya dikemas di koper atau bagaimana? di koper. Di koper. Nggak apa-apa. Itu seminggu juga masih kuat. Iya, iya. Makan sama kurma itu bagus. Saya juga suka bawa, Bu. Oh iya, iya. Tahan 1 minggu kuat. Nggih. Pengemasannya harus di apa? Enggak, taruh koper aja biasa. Taruh sama Biasa pakaian. dikemas di dus gitu aja ya, Bu ya. Iya, sel-selan itu satu-satu gitu nggak masalah, Iya, Bu. iya, iya. Malah saya juga bawa, nanti ada keluarga ada yang kena diabetes mau bawa ubi. Mau Oh bawa gitu. kentang. Iya, Nggak iya, masalah. iya. Iya, insya Allah. Bawa apokat, saya juga mau bawa apokat, Bu, insya Allah. Karena Bagus itu, Bu. setahu saya buah itu nggak boleh dibawa ke Di luar koper nih, Bu. bisa, Bu. Di koper Di bisa. koper bisa. Oh, iya. Iya, bisa, Bu. Yang Iya, iya, Sun. bawanya yang mentah-mentah aja, Bu. Iya, iya. Iya, baik, Iya. baik. Iya. Silakan kalau ada lagi yang perlu ditanyakan. Cukup. Wis. Cukup nggih? Iya. Kalau cukup, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kami persilahkan Mas Taufik.
Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan pada Ustadz Abu Ayyub yang telah menyampaikan materinya, dan pada peserta juga kami ucapkan jazakumullah khairan atas antusiasnya mengikuti manasik kami, luar biasa. Ini sampai jam 11 malam masih mengikuti kami dengan sangat antusias. Harapannya kita semuanya bisa dimudahkan ya dengan materi yang disampaikan tadi. Ini ada yang Amin. mau nanya lagi, Pak Sarwi atau siapa yang mau nanya? Pak Sarwi Mahmud. Afwan Siapa Ustadz, mau nanya Ustadz. Ya, boleh. Nanti kita yang untuk tanggal 31 yang laki-laki khususnya ini pakaian ihramnya dipakainya di mana, Ustadz? Apa nanti kita bawa langsung pakai tas khusus untuk ganti di pesawat atau dari bandaranya sudah kita pakai? Oh iya, betul. Ini mungkin kelupaan untuk yang khusus tanggal 31 Maret. Untuk bapak-bapak, untuk kain ihramnya jangan dimasukkan ke dalam koper bagasi ya. Jadi karena koper bagasi itu nanti turunnya kan di Jeddah, sedangkan kita harus pakai di pesawat. Jadi untuk ihramnya nanti kita akan pakai nanti, mungkin biasanya kalau kami bisa disesuaikan dengan kondisi. Kalau kami nanti ketika masuk ke gate, sebelum masuk ke pesawat, kita akan ke kamar mandi bareng-bareng, itu biasanya yang laki-laki untuk memakai yang bagian bawahnya saja Pak. Nanti yang bagian atas bisa dipakai untuk selimut nanti ketika di pesawat. Jadi nanti ketika nanti di pesawat tinggal lepas celananya saja, terus kita tinggal pakai yang seperti itu untuk memudahkan ketika di pesawat. Karena kondisi pesawat juga dingin, jadi dengan istilahnya dan kain ikram itu nyaman-nyaman saja dipakai. Namun seandainya memang mau memakai di pesawat juga mudah juga, karena di pesawat Garuda ini ada sisi yang longgarnya juga, nanti di antara sela-sela antara kamar mandi di pesawat itu ada tempat-tempat yang longgar untuk ganti pakaian ikram seperti itu Bapak. Tapi kan kalau untuk mengganti pesawat kan bukan hanya kelompok kita aja kan, banyak kelompok lain kan. Nanti kalau kita menggunakan fasilitas di tempat itu, apa nanti tidak timbul crowded di situ nantinya? Insya Allah tidak Pak. Makanya kita mengantisipasinya seperti di namanya, kita pakai yang paling, sebenarnya yang paling sulit kan kalau yang pakai ini kan yang bagian bawah ya Pak ya. Paling agak ribet lah. Makanya kita pakai bulan ini tetap pakai celana, tapi kita sudah kayak seperti pakai sarung itu, jadi kita kayak ini. Jadi pesawat kita tinggal melepas celana. Iya. Seperti itu teknis yang paling mudah yang biasanya kita lakukan selama jadi check in belum pakai, nanti kita bawa ikromnya, nanti setelah itu kan turun ke bawah itu ke gate masuk pesawat. Nah saat itu ada kamar mandi di situ, kita berganti, bukan berganti ya, dan kayak ikrom seperti itu Bapak. Baik terima kasih Ustaz. Izin bertanya? Ya boleh. Itu untuk semua peserta ini dimasukkan di grup atau gimana ya Ustaz? Iya, kita sudah masukkan ke grup WA Pak, ya, WA 31 dan grup WA 28 Maret. Sudah kita pisah Pak. Oh, sudah semua dimasukkan? Kok maksudnya kan saya berangkat bertiga nih, kok hanya istri saya gitu. Oh, ya saya kelupaan Bapak, nanti langsung japri adminnya saja atau japri saya, nanti biar dimasukkan Bapak. Biar sama-sama tahu semua gitu. Nomornya mungkin nomornya Bapak yang kami belum tahu. Oh, ngaten. Iya, nomornya Bapak yang kami belum tahu. Nanti silahkan japri ke saya, info nomornya, termasuk semua jamaah ya, keluarganya, yang mungkin tadi kalau kalian saya sudah masukkan Ibu ya, Bu Tanti, Bu Wanti sudah saya masukkan, nanti kan saya belum tahu nomornya. Iya, matur suwun. Ya, sudah cukup ya, alhamdulillah. Bismillah, kita berharap selebihnya sekarang kita berharap
kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita semuanya, karena alhamdulillah semuanya sudah mendekati akhir, maksudnya sudah selesai kita di tahap-tahapnya, paspor semua sudah terkumpul, terus tiket sudah semua diproses dengan pasti insya Allah jadwalnya, dan kita sekarang tinggal proses. Jadi sekarang kita benar-benar berharap kepada Allah, semoga Allah memudahkan perjalanan kita, rencana kita, kita dimudahkan, kita juga dimudahkan. Masya Allah kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram, dan ya kita berharap kita mendapatkan umroh yang mabrur seperti itu. Amin. Amin. Kami tutup pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili dari tim Al-Aziz Tour and Travel. Apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekeliruan dari kami yang tidak disengaja, kami mohon maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, apa? Mulai nyetel nih, tuh. Mulai nyetel kan dia. Wah, habisnya jam 1 dia. Bang, pas sih nih untuk teman-teman